Saudaraku, kalau kita membaca kitab Mazmur memang diawali dengan satu penegasan. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang bahagia adalah orang yang kesukaannya Torah Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Daud bangun sebelum yang lainnya bangun. Lalu apa yang dia lakukan? Berseru kepada Tuhan dan merenungkan Torah Tuhan. Jadi merenungkan Torah Tuhan menjadi bagian hidup daripada Daud, sehingga Daud betul-betul paham apa yang terkandung di dalam Torah Tuhan itu. Ada janji, ada ketetapan, perintah, peringatan, dan hukum. Daud memahami itu betul, sehingga ketika ia sedang menghadapi segala sesuatu, ia tahu pasti apa yang seharusnya dilakukan. Ketika ia berada dalam ancaman pengejaran orang-orang jahat dan orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya, Daud tahu pasti apa yang semestinya dilakukan. Memang sebelum ia berpengalaman begitu dalam dengan Allah, ia berusaha untuk mencari pertolongan dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah, dari berbagai tempat. Namun kesimpulan Daud adalah, pertolonganku adalah dalam nama Tuhan Allah yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur, selalu berjaga, ada di sebelah kanan dan kiri, mendampingi sepanjang kehidupan Daud dan sepanjang masa terhadap setiap umat pilihan Allah. Luar biasa. Oleh karena itu, ketika Daud di dalam kitab Mazmur 119 menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, dan ancaman, yang ia lakukan adalah ia berseru kepada Tuhan, ia minta pertolongan kepada Tuhan, ia mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkannya. Karena apa? Sumber hidupnya adalah Tuhan. Sumber hidupnya adalah Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam hukum-hukumnya, pasti bahwa Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap orang yang takut akan Dia, yang minta pertolongan. Oleh karena itu, Daud berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan pertolongan. Apa yang meneguhkan Daud untuk berseru kepada Tuhan? Karena di dalam Taurat Tuhan ada janji Tuhan sepanjang masa kehidupan Daud dan juga sebelum-sebelumnya kepada orang-orang pilihan Allah. Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Demikian juga kepada kita, orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah ingkar janji, sehingga janjinya itu dipegang kuat, dipegang erat. Pada saat mana Daud betul-betul dalam situasi kondisi yang tidak nyaman oleh karena tekanan dan oleh karena serangan dari begitu banyak orang, ia lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mohon kiranya Tuhan menyelamatkan, karena Tuhan sumber kehidupannya. Janjinya menjadi pengharapan yang teguh, yang kukuh, yang dipegang erat oleh Daud sepanjang umur hidupnya. Hingga dalam situasi kondisi apapun juga, ketika Daud pergi membaringkan diri lalu tertidur dan terlelap, ancaman dari luar tidak mengharu-birukan hati dan pikirannya, karena pelindungannya ada Allah. Ia sudah mohon perlindungan kepada Allah, minta perlindungan pada Allah, dan dia menyerahkan sepenuhnya keselamatannya kepada Allah. Jadi tidak perlu lagi berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dari orang-orang yang mengancamnya, karena Tuhan yang bertindak atas hidupnya. Itulah keyakinan Daud yang dihidupi dalam sejarah kehidupan Daud. Luar biasa. Oleh karena itu, menjelang kematiannya, Daud pun memberikan pesan yang tegas. Sejauh engkau selalu berpegang pada firman-Nya dan melakukannya, maka kerajaanmu turun-temurun akan selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap berjaya. Namun apabila keluar menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka Tuhan tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Selalu ada konsekuensi dari pilihan berbuat dosa, dan terhadap orang-orang berdosa pasti akan menuainya. Oleh karena itu, Daud menjaga diri hidupnya bagaimana supaya tetap teguh berdiri di atas dasar imannya. Bila mana ia mengalami sesuatu dalam hidupnya, ia pegang janji Tuhan. Ia berseru kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.